Kejutan besar dari PBSI, pemain muda berbakat resmi dipanggil untuk memperkuat tim Thomas dan Uber Cup 2026 di Denmark. Kejutan besar dari PBSI, pemain muda berbakat resmi dipanggil untuk memperkuat tim Thomas dan Uber Cup 2026 di Denmark. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kesayangan kita yang selalu membahas kabar terbaru dari dunia bulu tangkis. Hari ini kita punya kabar yang sangat mendebarkan langsung dari pengurus besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Wah, benar sekali. Kabar ini pasti sudah ditunggu-tunggu oleh para penggemar tepok bulu di seluruh tanah air. PBSI baru saja mengumumkan daftar pemain yang akan berangkat ke Horsens, Denmark untuk ajang Thomas dan Uber Cup 2026. Dan yang paling menarik adalah kehadiran wajah-wajah baru yang masih sangat muda di dalam skuad merah putih kita. Betul, Speaker 2. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, secara resmi mengonfirmasi pemanggilan para talenta muda ini. Beliau menegaskan bahwa fokus utama PBSI saat ini adalah memastikan kesiapan tim secara menyeluruh. Jadi, pemilihan ini bukan sembarangan, melainkan hasil evaluasi yang sangat ketat terhadap performa, kesiapan fisik, hingga mental para pemain. Ini sangat menarik karena biasanya kita melihat nama-nama besar yang mendominasi. Tapi kali ini ada perpaduan yang sangat seimbang antara pemain senior yang sudah berpengalaman dengan para pemain muda yang punya semangat membara. Eng Hian bahkan menyebutkan bahwa setiap pemain yang terpilih diharapkan bisa menjalankan perannya dengan sangat baik dan memberikan kontribusi nyata bagi tim. Mari kita lihat siapa saja mereka. Di tim Thomas, kita melihat nama-nama seperti Alwi Farhan, Raymond Indra, dan Nicolaus Joaquin. Mereka ini adalah bintang-bintang masa depan yang sudah mulai menunjukkan taringnya di berbagai turnamen internasional. Alwi Farhan sendiri sudah sering kita dengar namanya sebagai tunggal putra yang sangat potensial. Jangan lupa juga di tim Uber Speaker 1, Sri Kandi muda kita juga tidak kalah hebat. Ada nama Nikadek Dinda Amartya Pratiwi dan Talitha Ramadhani Wiryawan. Kehadiran mereka di tim Uber menunjukkan bahwa regenerasi di sektor putri juga berjalan dengan sangat baik. Ini adalah langkah berani dari tim kepelatihan PBSI untuk memberikan jam terbang di turnamen beregu paling bergengsi di dunia. Tentu saja, keputusan ini diambil secara objektif dan kolektif oleh tim kepelatihan. Mereka menganalisis kedalaman komposisi terbaik agar tercipta keseimbangan yang sempurna. Eng Hian menegaskan bahwa tidak ada unsur subjektivitas dalam pemilihan ini. Semuanya didasarkan pada strategi untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di level dunia. Bicara soal persaingan, tim Thomas Indonesia kali ini datang sebagai unggulan kedua. Ini adalah posisi yang sangat menguntungkan namun juga penuh tekanan. Dengan status sebagai unggulan kedua, harapan masyarakat Indonesia tentu sangat besar agar trofi Thomas Cup bisa kembali pulang ke pelukan Ibu Pertiwi. Namun, Eng Hian juga memberikan peringatan agar kita tidak lengah. Beliau menyadari bahwa persaingan saat ini begitu sengit. Setiap pertandingan, mulai dari fase grup, memiliki tantangannya masing-masing. Oleh karena itu, tim Thomas akan fokus selangkah demi selangkah sambil terus menjaga performa dan kekompakan tim di setiap laga. Setuju sekali. Fokus di fase grup sangat krusial untuk membangun momentum. Sementara itu, untuk tim Uber, targetnya juga tidak main-main. Eng Hian ingin tim Uber tampil optimal sejak awal. Fokus utamanya adalah membangun kepercayaan diri dan kekompakan tim agar mereka bisa melangkah jauh ke babak-babak selanjutnya. Horsens, Denmark akan menjadi saksi bisu perjuangan para atlet kita mulai tanggal 24 April hingga 3 Mei 2026. Ini akan menjadi 10 hari yang penuh dengan drama, keringat, dan semoga saja air mata kebahagiaan. Mari kita berikan dukungan penuh bagi tim Thomas dan Uber Indonesia. Sebelum kita tutup, mari kita baca kembali daftar lengkap skuad Thomas Cup Indonesia 2026. Ada Jonathan Christie, Alwi Farhan, Mohzaki Ubaidiah, Antoni Sinisuka Ginting, Fajar Alfian, Muhammad Shohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani, Raymond Indra, dan Nicolaus Joaquin. Formasi yang sangat solid. Dan untuk tim Uber Cup, kita punya Putri Kusumawardani, Talitha Ramadhani Wiryawan, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi, Esther Nurumi Triwardoyo, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Rachel Alessia Ros, Feby Setianingrum, dan Amalia Cahaya Pratiwi. Skuad ini benar-benar menjanjikan masa depan cerah bagi bulu tangkis kita. Luar biasa sekali komposisi pemain kita tahun ini. Perpaduan antara pengalaman Jonathan Christie dan Antoni Ginting dengan semangat Alwi Farhan di tim Thomas pasti akan memberikan warna baru. Begitu juga di tim Uber, kehadiran Putri Kusumawardani sebagai pemimpin bagi rekan-rekan mudanya akan sangat menentukan langkah Indonesia di Denmark nanti. Benar, Speaker 2.
Kepercayaan yang diberikan oleh PBSI kepada para pemain muda ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ini adalah bukti bahwa sistem pembinaan kita berjalan dengan rencana yang matang. Tidak mudah untuk bisa masuk ke dalam skuad utama Thomas dan Uber Cup, apalagi di usia yang masih sangat belia. Kita semua berharap agar para debutan ini tidak merasa terbebani, melainkan menjadikan kesempatan ini sebagai panggung untuk membuktikan kualitas mereka. Atmosfer di Denmark pasti akan sangat berbeda, tapi dengan dukungan dari para senior di dalam tim, saya yakin mereka bisa memberikan kejutan bagi lawan-lawan mereka. Apalagi status kita sebagai unggulan kedua di tim Thomas, itu memberikan sinyal bahwa dunia masih sangat memperhitungkan kekuatan bulu tangkis Indonesia. Kita harus tetap optimis namun tetap rendah hati. Setiap poin yang diraih oleh setiap pemain akan sangat berharga untuk kemenangan tim secara keseluruhan. Jangan lupakan juga peran strategis ganda putra kita yang selalu menjadi andalan. Kombinasi Fajar Alfian dan rekan-rekan dengan pemain muda seperti Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin akan menjadi kunci dalam mencuri poin di nomor ganda. Strategi ini bisa jadi merupakan senjata rahasia yang sudah disiapkan oleh tim kepelatihan untuk membingungkan lawan. Pastinya, strategi yang fleksibel dan kedalaman skuad akan menjadi keunggulan Indonesia. Kita tidak hanya bergantung pada 1 atau 2 pemain saja, tapi seluruh 10 pemain di masing-masing tim siap tempur kapan saja dibutuhkan. Inilah kekuatan tim beregu yang sesungguhnya, yaitu kebersamaan dan rasa saling percaya. Wah, saya sudah tidak sabar menunggu tanggal 24 April nanti. Pastikan kalian semua mencatat tanggalnya dan jangan sampai melewatkan satu pun pertandingan tim Indonesia. Mari kita penuhi kolom komentar dengan doa dan dukungan terbaik kita untuk para pahlawan olahraga ini. Betul sekali. Dukungan kalian di media sosial juga memberikan energi positif bagi para atlet yang sedang berjuang di luar negeri. Jadi, sampaikan pesan semangat kalian agar mereka tahu bahwa seluruh rakyat Indonesia berdiri di belakang mereka. Kemenangan mereka adalah kemenangan kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita hari ini tentang skuad Thomas dan Uber Cup 2026. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada teman-teman sesama pecinta bulu tangkis, dan berlangganan saluran kita agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan mari kita terus dukung bulu tangkis Indonesia agar tetap jaya di kancah internasional. Indonesia bisa, Indonesia juara. Selamat siang dan sampai bertemu lagi dalam kabar-kabar seru lainnya dari lapangan hijau. Salam olahraga untuk kita semua. Sampai jumpa lagi semuanya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus berolahraga. Mari kita sambut Thomas dan Uber Cup dengan penuh antusiasme. Dadah! Mampukah duet maut Fajar dan Fikri menghancurkan tembok pertahanan kokoh kuda hitam Korea Selatan demi tiket final Badminton Asia Championships 2026? Halo Sobat Badminton, kembali lagi di channel kesayangan kita yang akan mengupas tuntas drama dari lapangan hijau di Ningbo, China. Membuka racikan baru Fajar dan Fikri meruntuhkan tembok tebal kuda hitam dari Korea Selatan malam ini. Halo Sobat Badminton, balik lagi bersama kami yang akan mengupas tuntas drama yang sedang panas-panasnya dari lapangan hijau di Ningbo, China. Benar sekali, tensi di Badminton Asia Championships 2026 ini benar-benar semakin memanas. Rasanya tidak terasa kita sudah sampai di babak semifinal yang sangat krusial. Betul, apalagi hari ini, Sabtu 11 April 2026, bakal menjadi hari penentuan buat ganda putra andalan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Syahibul Fikri. Beban yang dipikul di pundak mereka lumayan berat malam ini. Jelas sekali, karena kalau kita lihat daftarnya, sisa 2 wakil merah putih saja yang bertahan. Fajar dan Fikri di ganda putra, dan pastinya duo Sri Kandi kita, Tiwi dan Fadia di ganda putri. Jadi otomatis, harapan dan mata seluruh pecinta bulu tangkis tanah air bakal tertuju pada mereka berdua. Tapi kalau berbicara soal Fajar dan Fikri, perjalanan mereka menuju semifinal ini jujur saja sangat impresif. Untuk ukuran pasangan yang baru melakukan debut duet di ajang kejuaraan Asia tahun ini, mereka terlihat sangat solid sejak babak pertama. Setuju banget. Coba kita ingat-ingat lagi waktu perempat final kemarin. Mereka sukses memulangkan ganda kuat asal Taiwan, Li Fangqi dan Li Fangzhen, langsung dengan kemenangan 2 game, 21-15 dan 21-18. Sangat rapi permainannya. Nah, itu dia. Di pertandingan kemarin membuktikan bahwa transisi bertahan ke menyerang mereka itu sangat luar biasa. Tidak gampang loh menahan gempuran smash keras lawan bertubi-tubi, tapi mereka bisa melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Chemistry-nya sudah matang seperti pasangan lama. Fikri sendiri di sesi wawancara sempat mengakui kalau kunci kemenangan mereka ada di komunikasi yang cair di lapangan. Dan hal itu kelihatan jelas saat mereka berada di poin-poin kritis.
Ingat tidak saat game kedua kemarin waktu mereka sempat tertinggal poin? Oh, momen itu. Iya, di situ Fajar kelihatan banget pengalaman dan kematangannya. Dia tetap tenang, menurunkan tempo permainan, lalu tiba-tiba mendikte ulang permainan lewat pukulan netting yang sangat cerdik. Pemain Taiwan sampai mati kutu. Disinilah jam terbang Fajar benar-benar berbicara. Tapi kita tentu tidak boleh terlalu percaya diri dulu. Lawan di semifinal malam ini bukan kaleng-kaleng. Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju, jagoan Korea Selatan yang permainannya sedang sangat panas. Ini yang patut diwaspadai. Ganda Korea Selatan ini tampil mengejutkan sepanjang turnamen. Status mereka memang kuda hitam, tapi mereka berhasil memulangkan banyak pasangan unggulan sebelum sampai ke sini. Bermain tanpa tekanan sebagai non-unggulan itu sangat berbahaya. Mereka bisa tampil lepas dan meledak-ledak di lapangan. Apalagi rekor pertemuan mereka masih 0-0 alias belum pernah bertanding sama sekali. Artinya di awal game pertama nanti pasti akan ada fase saling meraba-raba pola permainan lawan. Tipikal ganda putra Korea Selatan itu biasanya punya pukulan drive yang sangat cepat, tenaga ekstra, dan pertahanan rapat. Ini menuntut kesabaran tingkat tinggi dari Fajar dan Fikri. Kalau sampai terpancing bermain adu drive cepat tanpa perhitungan, bisa bahaya. Betul, bisa-bisa mereka malah terjebak masuk ke dalam ritme permainannya Kang dan Ki yang meledak itu. Makanya prediksi saya, game pertama ini akan jadi fase yang paling krusial. Kalau pasangan Indonesia bisa mengamankan game pertama, peluang untuk menyegel tiket ke final akan terbuka sangat lebar. Intinya, jangan banyak melakukan kesalahan sendiri. Selama mereka bermain rapi dan sabar, saya yakin, baik menang lewat 2 game ketat maupun harus melewati drama rubber game, Fajar dan Fikri punya kapasitas untuk menang. Ini juga momentum yang sangat pas untuk kebangkitan ganda putra Indonesia. Beberapa waktu lalu kan sempat diragukan karena hasil di beberapa turnamen sebelumnya kurang maksimal. Nah, sekarang saatnya mereka membuktikan kualitas kelas dunia yang sesungguhnya. Sangat setuju. Mari kita lihat nanti apakah strategi netting cerdik Fajar dan smash keras Fikri mampu meredam kecepatan duo Korea Selatan yang sedang naik daun tersebut. Pertandingannya akan disiarkan langsung pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Apapun hasilnya nanti, perjuangan mereka di lapangan sudah sangat patut kita apresiasi. Tapi tentu saja, kita semua sangat ingin melihat mereka berdiri di podium tertinggi besok sore. Pasti dong, buat kalian semua pecinta bulu tangkis, mari satukan energi. Pantau terus skor pertandingannya, dan kita kirim doa serta dukungan penuh buat Fajar dan Fikri malam ini. Terima kasih sudah menyimak analisis singkat ini. Tetap dukung atlet Indonesia dimanapun mereka bertanding, karena suara kita adalah kekuatan tambahan bagi mereka. Ayo Fajar dan Fikri, kalian pasti bisa taklukkan lawan dan banggakan Indonesia di kancah internasional. Sekali lagi, demi kejayaan bulu tangkis tanah air kita tercinta. Salam olahraga dan salam bulu tangkis Indonesia.